Saya Huda dari Yayasan Nabila Yuna di Jimbaran. Saya kepingin tahu peran polisi itu di pelabuhan, baik yang pelabuhan besar di Mano ataupun pelabuhan-pelabuhan yang kecil-kecil yang penyeberangan itu, yang baru-baru ini kecelakaan yang cukup memilukan kita, dan baru-baru ini juga masih ada juga yang perahu-perahu kecil juga kecelakaan. Apa peran polisi di pelabuhan itu? Apa hanya mengecek keamanan kendaraan keluar masuknya saja seperti yang sering kita alami seperti itu, atau juga ikut bahwa keselamatan setiap kapal-kapal itu? Kalau kita juga sudah mengalami beberapa kali begitu perasaan, Pak, ya, ini kayaknya sudah penuh kok masih dijejelin seperti itu kira-kira. Nah, akhirnya ya itu tadi, kalau yang terakhir kita lihat berita bahwa kapal sudah tua, begitu muatannya melebihi, bahkan ada yang sudah bilang sebetulnya sebelum berangkat air pun juga sudah bisa masuk, akhirnya bocor, breakout dan sebagainya. Rentetan seperti itu. Mohon dijelaskan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat untuk di daerah-daerah penyeberangan itu seperti apa, Pak? Itu aja kira-kira yang perlu kita ketahui. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Jadi kita kebetulan saat ini dari beberapa waktu yang lalu memang situasi yang ada sangat prihatin, Pak, ya. Yang pertama, yang jelas faktor alam, Pak. Faktor alam itu kita tidak bisa prediksi kapan itu gelombang akan naik, kemudian kapan itu ada pasang dan ada surut. Nah, ini harusnya bisa diantisipasi karena supaya tidak ada human error, tapi kesalahan manusia, Pak. Saya contohkan itu kejadian di Gilimanuk. Itu sebenarnya, mohon maaf, Pak, kita di Bali ini sudah berupaya maksimal. Jadi bagaimana regulasi yang Bapak tanyakan, bagaimana regulasinya kapal itu bisa nyebrang, kan begitu ya, Pak, ya. Yang pertama, Pak, kapal itu harus memiliki kapal-kapal, semua kapal-kapal yang disyaratkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, Pak, tentang pelayaran. Itu yang harusnya mengecek sebelum kapal itu berlayar adalah teman-teman dari Sabandar. Jadi dari Sabandar itu melihat kelayakan kapal cocok apa tidak kapal ini nyebrang. Nah, ini maksimal umur daripada kapal itu harusnya cuma 25 tahun, Bang. Seharusnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Tetapi kadang-kadang orang Indonesia itu pinter-pinter, Pak. Jadi kapal lama disulap jadi baru lagi, sulapnya baru lagi. Padahal kapal lama ini. Nah, itu fungsinya apa? Itu fungsinya adalah untuk cari duit, Pak. Cari duit yang sekecil-kecilnya pengeluaran mendapatkan keuntungan sebenarnya. Itulah prinsipnya dagang orang. Nah, ini memang yang dirugikan sama konsumennya, Pak. Masyarakat yang memakai jasa penyeberangan dirugikan, Pak. Mohon maaf, kita sudah berapa kali mengecek, memberikan masukan. Mungkin kalau kita di Pol Air ada namanya Bimas Air, Pak. Itu seperti Pak Jono, itu sudah pakai bed, polisi Banjar, itu kita turun ke masyarakat untuk memberikan himbauan. Jadi Pol Air menghimbau supaya kalau nyebrang harus pakai life jacket. Sebenarnya, Pak, ya, mau situasinya landai, mau situasinya tinggi gelombang, goyang-goyang, kocak dan lain sebagainya,
itu harus pakai life jacket Pak, atau pakai pelampung. Kita sudah berapa kali memberikan penyuluhan, kita sudah beberapa kali memberikan masukan, tetapi memang ada aja yang bandel Pak, ada yang bandel. Nah, fungsinya kita yang bandel-bandel itu kita jewer Pak, sudah mulai kita jewer Pak, karena yang merugikan masyarakat. Kita upayakan supaya masyarakat itu tidak ada yang kecelakaan lagi. Tapi kalau memang faktor alam itu udah risiko Pak. Jadi kalau di laut ada ombak, di darat ya ada kecelakaan, ada orang yang naik motornya rating kiri belok kanan, kan begitu kan? Nah ini kita nggak bisa maksa Pak ya. Jadi kalau misalkan rating kanannya lupa, ternyata dia udah belok kiri ya. Kadang-kadang itu faktor manusia juga, kita kan susah. Kalau udah umur biasanya lupa. Ini kita tidak bisa menyalahkan situasi, tapi paling kita lebih waspada. Gitu, lebih waspada. Kita sudah himbau supaya lebih waspada, sehingga kapal yang mau nyebrang itu lebih layak jalan, lebih bagus, kemudian keselamatannya lebih dijaga.